Latar belakang. Statistika merupakan studi yang mempelajari tentang metode pengumpulan fakta, pengolahan, serta pembuatan keputusan berdasarkan fakta dan analisa yang dilakukan. Dalam penyelesaian masalah, pendekatan statistik dibagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif hanya mendeskripsikan data yang dijadikan dalam bentuk tabel, diagram, pengukuran rata-rata, simpangan baku. Tidak bermaksud membuat generalisasi atau tanpa perlu signifikansi. Statistik inferensial terbagi menjadi dua, yaitu statistik parametrik dan non-parametrik. Metode dalam statistik parametrik yaitu uji Z, uji Beda-Mean atau uji T, korelasi product moment, one-way ANOVA, dan two-way ANOVA. Sedangkan metode dalam statistik non-parametrik yaitu uji tanda atau sign test, rank sum test, Wilcoxon, rank correlation test, Spearman, Fisher probability exact test, dan chi-square test. Rumusan masalah. 1. Bagaimana syarat uji Beda-Mean dua kelompok, parametrik dan non-parametrik? 2. Bagaimana perhitungan uji Beda-Mean dua kelompok, parametrik dan non-parametrik? 3. Bagaimana interpretasi uji Beda-Mean dua kelompok, parametrik dan non-parametrik? Tujuannya yaitu 1. Untuk mengetahui dan mampu menjelaskan syarat uji Beda-Mean dua kelompok, parametrik dan non-parametrik. Kedua, mengetahui dan memahami perhitungan uji Beda-Mean dua kelompok, parametrik dan non-parametrik. Ketiga, mengetahui dan mampu menjelaskan interpretasi uji Beda-Mean dua kelompok, parametrik dan non-parametrik. Syarat uji Beda-Mean dua kelompok parametrik dan non-parametrik. Yang pertama, uji statistik parametrik. Ada beberapa jenis uji parametrik yang digunakan untuk mendapatkan kesimpulan tentang populasi dari sampel yang diambil. Salah satunya adalah uji T. Berikut beberapa jenis uji T beserta syarat penggunaannya. Yang pertama, uji T satu sampel bebas atau dependen. Tes dependen adalah jenis uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang saling berhubungan. Syarat-syarat penggunaan uji T dependen yaitu yang pertama, perbandingan antara dua pengamatan yang berhubungan satu sama lain. Contohnya, pengukuran sebelum dan sesudah suatu peristiwa. Yang kedua, diterapkan dalam uji statistik parametrik dengan syarat. Yang pertama, data berasal dari satu sampel. Yang kedua, data merupakan data kuantitatif yang memenuhi skala rasio atau interval. Dan yang ketiga, data berdistribusi secara normal. Yang kedua, ada uji T dua sampel bebas atau independen. Uji T dua sampel bebas adalah suatu metode statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok yang tidak berkaitan secara langsung. Data dalam uji T dua sampel bebas harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu yang pertama, data variabel dependen adalah data numerik. Yang kedua, variabel independen adalah data kategorikal. Yang ketiga, tidak terdapat hubungan langsung antara subjek dalam setiap sampel atau kelompok. Yang keempat, sampel diambil dari populasi secara acak. Yang kelima, data variabel dependen harus memiliki distribusi normal pada masing-masing kelompok. Yang keenam, varian dalam kedua kelompok adalah sama. Dan yang terakhir adalah tidak ada data outlier. Yang ketiga, uji T dua sampel berpasangan atau paired. Uji T dua sampel berpasangan adalah suatu metode statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua metode atau kondisi yang berbeda pada subjek yang sama. Syarat penggunaannya yaitu yang pertama, data variabel dependen adalah data numerik. Yang kedua, subjek yang terdapat dalam setiap sampel adalah identik. Yang ketiga, data variabel dependen harus memiliki distribusi normal pada masing-masing kelompok. Dan yang keempat, tidak ada data yang dianggap sebagai outliers. Selanjutnya, ada uji statistik non-parametrik. Uji non-parametrik adalah prosedur statistik yang bisa diterapkan untuk menguji hipotesis tanpa harus mengasumsikan distribusi parameter atau populasi. Salah satu uji statistik non-parametrik adalah uji Matt-Whitney. Berikut beberapa penjelasan mengenai uji Matt-Whitney beserta syarat penggunaannya. Uji Matt-Whitney merupakan konsep dasar yang bertujuan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan dalam rata-rata antara dua sampel yang tidak berpasangan. Persyaratan uji Matt-Whitney yaitu sebagai berikut. Yang pertama, data dapat berada pada tingkat skala ordinal, interval, atau rasio. Yang kedua, terdapat dua kelompok yang bersifat independen. Yang ketiga, tidak ada keharusan untuk jumlah data dalam kelompok 1 dan kelompok 2 memiliki jumlah yang sama. Dan yang terakhir, tidak diperlukan asumsi bahwa data mengikuti distribusi normal, sehingga uji normalitas tidak perlu dilakukan. Perhitungan statistik terdapat perhitungan uji Beda-Mean dua kelompok yang terbagi menjadi dua, yaitu parametrik dan non-parametrik. Pada uji statistik parametrik memiliki beberapa jenis uji yang dapat digunakan untuk mendapatkan kesimpulan terkait populasi dari sampel yang diambil. Salah satu uji yang dimaksud adalah uji T atau t-test.
T-test adalah uji yang diperuntukkan dalam mengungkapkan keberadaan dalam perbedaan rata skor antara dua grup atau populasi sampel. Pada pengolahan data, yang dia pakai T-test yaitu berskala interval atau rasio. Uji ini merupakan cara untuk mengungkapkan perbedaan dari variabel yang telah memiliki hipotesis. Uji T-test terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu T-test satu sampel atau one sample T-test hanya dapat melibatkan satu sampel yang difungsikan pada menguji perbedaan rata hitung dari sampel terdapat suatu data tertentu secara sengaja dengan diberikan pembanding. Berikut rumus T-test satu sampel sebagai berikut. Yang kedua yaitu T-test berpasangan atau paired T-test yang merupakan salah satu cara menguji hipotesis pada data yang digunakan bersifat tidak bebas dengan ciri adanya hubungan nilai pada setiap sampel yang sama atau berpasangan. Ciri yang umum ditemui pada kasus yang berpasangan adalah satu individu atau objek penelitian dikenai dua buah perlakuan yang berbeda. Rumusnya yaitu sebagai berikut. Yang ketiga yaitu T-test independen atau independent sample T-test yang merupakan salah satu metode statistik yang diperuntukkan dalam pengujian pada perbedaan antara dua main sampel bebas atau sampel mandiri atau independent sample. Rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya, yaitu uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney merupakan uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengkaji perbedaan antara pada dua sampel atau populasi yang saling tidak berhubungan atau sampel independen. Apabila terdapat dua atau lebih pengamatan yang sama, maka dapat menggunakan masing-masing dengan ranking rata-rata. Kemudian, perhitungan jumlah ranking masing-masing dibagi dengan sampel pertama dan sampel kedua, serta memberi notasi R1 dan R2. Perhitungan antara sampel pertama dengan N1 pengamatan hipotesis uji Mann-Whitney adalah sebagai berikut. Hipotesis 0, tidak terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara kelompok I dan kelompok J. Hipotesis 2, terdapat peningkatan pengaruh yang signifikan antara kelompok I dan kelompok J. Berikut rumus yang terlampir mengenai uji Mann-Whitney. Interpretasi uji beda-mean dua kelompok parametrik dan non-parametrik. Yang pertama ada uji t-test satu sampel atau one sample t-test. Langkah yang pertama yaitu menentukan nilai signifikansi alfa dan juga degree of freedom yang sama dengan n-1. Khusus untuk one sample t-test, df sama dengan n-1. Kemudian membandingkan nilai t hitung dengan t tabel di mana t tabel sama dengan t n-1. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka berbeda secara signifikansi atau H0 ditolak. Kemudian, jika T hitung kurang dari T tabel, maka tidak berbeda secara signifikansi atau H0 gagal ditolak. Yang kedua ada uji t-test pasangan atau paired sample t-test. Interpretasi uji t-test dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan nilai signifikansi alfa dan juga degree of freedom sama dengan n dikurang k, khusus untuk one sample t-test, df sama dengan n-1. Kemudian membandingkan nilai T hitung dengan T tabel sama dengan alfa n-1. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka berbeda secara signifikansi atau H0 ditolak. Kemudian jika T hitung kurang dari T tabel, maka tidak berbeda secara signifikansi atau H0 gagal ditolak. Selanjutnya, uji t-test independen atau independent sample t-test. Uji t-test independen digunakan untuk mengetahui perbedaan data rata-rata dua populasi yang bersifat independen. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam interpretasi uji t-test independen adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan nilai signifikansi. Yang kedua, confidence interval atau CI sama dengan 1 dikurang signifikansi. Yang ketiga, DF atau degree of freedom sama dengan N dikurang K. Khusus untuk uji t-test independen adalah DF sama dengan N dikurang 2 atau DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Uji Mann-Whitney merupakan salah satu bentuk uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan pada populasi yang saling tidak berhubungan atau sampel independen. Uji ini merupakan suatu alternatif dari uji t-test untuk dua populasi independen ketika asumsi normalitas populasi tidak terpenuhi. Untuk menginterpretasikan uji Mann-Whitney dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan hipotesis.
Perumusan hipotesis dilakukan dengan H0 menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan rata-rata yang signifikan antara variabel A dengan variabel B. HA menunjukkan bahwa adanya perbedaan rata-rata yang signifikan antara variabel A dan variabel B. Yang kedua, menentukan nilai A dan U tabel. Biasanya nilai A yang digunakan bernilai 5% atau 0,05 atau 1%, 0,01, dan nilai U tabel merupakan nilai N1 dan N2 tertentu. Yang ketiga, menghitung nilai U. Yang keempat, menentukan kriteria pengujian. Pada tahap ini merupakan tahap pengambilan keputusan terhadap hipotesis. Dari analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pemilihan metode uji coba Bedamen harus didasarkan pada karakteristik data yang tersedia dan asumsi yang terpenuhi. Metode statistik parametrik seperti UGT lebih kuat ketika data terdistribusi normal, dan mereka memiliki keunggulan dalam mendeteksi perbedaan yang signifikan dengan daya statistik yang tinggi. Di sisi lain, metode statistik non-parametrik seperti uji Mann-Whitney lebih sesuai ketika asumsi distribusi normal tidak terpenuhi, meskipun mereka mungkin memiliki daya statistik yang sedikit lebih rendah. Baik, selanjutnya saya akan membacakan contoh soalnya. Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia suatu perusahaan menyatakan bahwa kinerja karyawan meningkat setelah mengikuti pelatihan. Kenaikan kinerja karyawan ditunjukkan oleh waktu yang diperlukan karyawan untuk menyelesaikan satu unit barang lebih singkat. Sampel sebanyak 6 karyawan peserta pelatihan yang digunakan sebagai sampel diperoleh informasi waktu yang dibutuhkan setiap karyawan dalam menyelesaikan satu unit barang sebelum dan sesudah pelatihan adalah sebagai berikut. Dengan tingkat signifikan 5%, apakah sampel dapat mendukung pernyataan tersebut? Pertama, rumusan hipotesis. H0, D kurang dari sama dengan 0, dan HA, D lebih dari 0. Yang kedua, tingkat signifikan. Degree of freedom sama dengan 5 adalah 2,015. Kemudian yang ketiga ada uji distribusi seperti tabel yang terlampir, yang mana nilai T-nya sama dengan 4,39. Yang keempat, membuat keputusan. Nilai distribusi T sama dengan 4,39 berada di daerah penolakan hipotesis, sehingga keputusannya menolak hipotesis 0. Yang kelima yaitu kesimpulannya, sehingga kesimpulannya adalah waktu yang dibutuhkan karyawan sesudah mengikuti pelatihan lebih sedikit dibanding sebelum mengikuti pelatihan.